Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wasiat takwa hampir setiap Jumat kita dengarkan. Hampir setiap khatib yang naik mimbar sini menyampaikan wasiat takwa. Karena dengan takwa kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Karena tanpa takwa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar penampilan, apalagi ikut-ikutan. Bertakwa maknanya selalu ingat pada Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa selalu bersyukur atas nikmat Allah, tidak kufur atas nikmat Allah. Dan bertakwa selalu taat patuh aturan Allah, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang menentukan kita bukan hari ini, bukan kemarin, akan tetapi ketika kita berpisah meninggalkan dunia, apakah kita keadaannya husnul khotimah atau sebaliknya, waliyadzubillah. Maka pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perbanyak doa untuk minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Kahf surat ke-18 yang kita baca di hari Jumat, sunnah dibaca. Yang di antara faedahnya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan berikan baginya cahaya di antara dua Jumat. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumatnya, Allah berikan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, antara dia dan Makkah. Kata para ulama, Allah akan mudahkan jalannya menuju Baitullah. Di surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka beramal saleh, kelak mereka akan disiapkan bagi mereka tempat tinggal mereka adalah Al-Firdaus, surga Firdaus. Dan surga Firdaus surga yang paling tinggi. Makanya kalau kita minta surga, kata Rasulullah, idza sa'altumul jannah fasalul firdaus fahina a'lal jannah awsatuha. Kalau kalian minta surga, kalau minta akhirat, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus, karena dialah surga yang paling tinggi dan paling utama. Maka salah kalau ada orang yang punya cita-cita
punya cita-cita saya yang penting masuk surga, gak apa-apa deh emperannya, gak apa-apa. Salah. Kalau kita punya obsesi akhirat, maka minta yang paling tinggi. Orang-orang beriman, tempat tinggal mereka kata Allah Jannatul Firdausi nuzulan. Kelak mereka akan mendiam atau tinggal di surga Firdaus. Syaratnya ada dua. Amanu wa amilus shalihat. Syarat agar kita mendapatkan surga Firdaus cuma dua. Yang pertama beriman kepada Allah dan jujur dalam keimanannya. Iman diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal saleh. Al-jawarih. Berarti orang yang beriman dia akan menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang bisa membatalkan akidahnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para ulama tafsir mengatakan al-dzulm adalah asyirk. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik, tidak percaya dukun, tidak percaya jimat, tidak percaya khurafat, tidak percaya hari buruk, bulan baik, bulan sial. Kata Allah, ulaika lahumul amn. Mereka orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik bukan hanya menyembah berhala, bukan saja keluar dari Islam, karena syirkan nau'ani. Syirik ada dua macam, syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik besar, menyembah berhala, percaya dukun, pakai jimat, meminta ke tempat yang dianggap barokah padahal tidak ada nasnya itu. Dan yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu? Artinya summa, tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan la syirku akhfa alaikum min dabibin nahl. Syirik itu lebih halus daripada jalannya semut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, kaifa khalasu min dzalika?" Kalau begitu bagaimana kita selamat dari syirik itu? Kalau syirik itu lebih halus ya daripada jalannya semut, maka dipastikan tidak sedikit orang yang terjatuh di dalamnya. Maka Rasulullah mengajarkan doa untuk kita bebas dari syirkun asghar. Doanya Pak, Allahumma inni as'alu, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lamu. Doa ya Allah, ya Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan syirik yang aku menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak menyadarinya. Karena kalau kita beramal saleh harus ikhlas karena Allah. Ikhlas untuk Allah dalam beramal saleh. Dalam 3 hal, sebelum beramal, setelah beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Makanya sangat sulit untuk kita menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengatakan saya sudah ikhlas
maka dibutuhkan perkataannya itu dengan ikhlas. Saking beratnya kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan doa ini, karena Abu Bakar menghafalnya, Abu Bakar juga mengamalkan. Yang kedua, syarat kita untuk mendapatkan Jannatul Firdaus yaitu dengan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mengerjakan rukun Islam yang 5 itu. Kalau yang tadi rukun iman ada 6, itu perkara hati. Orang-orang yang beramal saleh, ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka amal saleh yang berikutnya setelah kita syahadat, maka yang kedua yaitu iqamas shalah. Amal saleh ketika dikatakan amal saleh, maka amal saleh yang pertama kali akan dicatat, yang akan diperiksa, yang akan ditanya oleh Allah adalah as-salat. Salat kita. Bagaimana dengan salat kita? Nah, kita sudah Islam sejak lahir. Tapi Islam sejak lahir tidak menjamin akan kualitas keislaman kita. Karena banyak orang Islam tapi nggak pernah sholat. Orang banyak orang Islam tapi sholatnya 1 kali sepekan. Itu pun terlambat datangnya. Suatu berita ada sahabat yang masuk. Kemudian Rasulullah setelah sholat, dia sholat, kemudian Rasulullah panggil dia, ta'ala. Dia katakan, irji sholli fa innaka lam tusalli. Kamu kerjakan kembali, ulangi sholatmu, kamu semuanya belum sholat. Setelah sholat, kemudian dipanggil lagi, irji sholli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Kamu kerjakan sholatmu dan ulangi lagi, kamu belum sholat. Ternyata orang tadi itu sholatnya tidak tumakninah. Sholatnya cepat-cepat. Wa inna rajul la yusalluna 60 sanah falantuqbalu shalah. Ada seorang di antara kalian yang sholatnya 60 tahun sudah 60 tahun dia sholat, akan tetapi tak satu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia sempurnakan ruku'nya, dia cepat-cepat sujudnya. Dia tumanina sujudnya dan ruku'nya cepat-cepat. Tidak tumanina dalam salat, maka salatnya di sisi Allah tidak ada nilainya. Ini baru gerakan badannya, tumanina saja. Belum bacaannya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Tidak sah salat seorang kalau Al-Fatihahnya bermasalah. Disinilah perangkat urgensi bagaimana kita menjadi muslim yang bisa membaca Al-Quran. Bukan asal-asalan baca Al-Quran. Kitabul Hidayah, Al-Quran Kitabul Hidayah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran? Karena ada orang yang sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran. Dia belajar Islam dengan huruf Latin, belajar sholat dengan bacaan Latin. Padahal ma'asyar muslim rahmatullah, karakter bahasa Latin, bahasa kita dengan karakter bahasa Arab hijaiyah itu berbeda, tidak bisa disamakan. Huruf Arab sama huruf Latin sangat berbeda karakternya. Di bahasa kita enggak ada huruf A, ada huruf A, B, C. Enggak ada huruf A. Rabbil alamin. Kalau dia hanya belajar dengan bahasa Latin, maka akan terbaca Rabbil alamin.
Alhamdu. Bahasa Arab ada huruf ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Di bahasa kita nggak ada. Ada ha, H-I-J, hari, harimau. Tidak ada yang pernah mengatakan harimau, hari, nggak ada. Kalau dibaca alhamdulillah itu pakai ha kecil di tengah tenggorokan. Kalau dibaca alhamdu itu bisa artinya berbeda. Alhamdu itu artinya kematian. Alhamdu segala pujian. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin, Tuhan yang sakit. Kematian bagi Allah, Tuhan yang sakit. Tanpa disadari dia bertahun-tahun dia dalam salatnya menghujat Allah, menghina Allah, mengejek Allah, tanpa disadari. Kenapa? Karena nggak mau belajar, karena malu. Tapi malu bukan pada tempatnya. Nah, al-haya punya iman. Malu sebagian dari iman. Tetapi kalau malu belajar bukan tempatnya. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, mari kita koreksi ibadah yang utama. Yang pertama kali akan ditanya kita, salat kita. Salat kita benar. Fa in saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya benar, seluruh amal solehnya terselamatkan. Akan tetapi kalau salatnya merah, seluruh amal solehnya akan dipastikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyah begitu. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, jangan berhenti untuk belajar. Ayo kita belajar. Belajar tidak ada waktu selesainya. Iqra fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka di surat Muhammad Allah dahulukan ilmu daripada tauhid. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya tidak ada ilah, ya, yang berhak disembah kecuali Allah. Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berkali-kali, dia ratusan kali yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi dia pergi ke kuburan, minta sama orang dalam kuburan itu, minta tolong sama orang yang dalam kuburan. Tauhidnya batal. Kenapa? Karena dia tidak fa'lam, tidak belajar. Oleh karenanya, mari kita belajar. Kita ramaikan rumah Allah dengan thalabul ilmi, kajian-kajian kita hadirkan. Ketika salat subuh berjamaah Rasulullah SAW, beliau mengingatkan para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat, setelah zikir, kemudian beliau bertanya, menghadap berbalik pada sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, asyahidu fulan, asyahidu fulan, adakah fulan yang hadir, adakah fulan yang absen? Karena dulu sahabat radhiyallahu anhum, kalau dia tidak hadir di masjid, antara dua kemungkinan. Yang pertama sakit, yang kedua lagi safar, lagi bisnis di luar kota. Kemudian dia melanjutkan, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat apa? Salat Jumat penuh ini, sampai keluar. Salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Maka selagi salat subuh kita sedikit, jangan berharap kaum muslimin akan menang melawan musuh Islam. Selagi salat subuh kita itu satu baris dua baris, jangan berharap kita bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kapan kita menang? Sampai salat subuh kita ramai seperti salat Jumat. Oleh karena masyarakat muslimin, mari kita memurka rumah Allah agar kita terbebas dari sifat munafik, sifat orang munafik. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik hidayahnya, dan Allah berikan kita Jannatul Firdaus di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil. Kalau ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini, maka sesuatu itu adalah waktu. Berbicara waktu, maka dia adalah umur kita. Umur kita nggak ada yang tahu. Amal ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dan sedikit yang bisa melampauinya. Dan kematian itu bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena ada kecelakaan, tapi karena umurnya sudah selesai, kontraknya sudah selesai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Mari kita maksimalkan sisa-sisa usia kita dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal, orang yang di bawah itu satu permintaan. Wajib na'mal soleh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika kau melihat orang-orang yang mujrim, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melihat siksa kubur, sudah melihat malaikat, sudah melihat azab. Mereka minta satu, Rabbana irji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh satu saja. Kalau salat satu rakaat, ya. Kalau puasa satu hari saja, kalau infak sedekah 1000 saja, tapi tidak akan bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup, masih ada waktu, mari kita bertobat kepada Allah, mari kita perbaiki diri kita. Kita bersemangat dalam ibadah, beramal saleh. Semoga kita masuk orang-orang yang Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun